Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, patutlah kiranya kita dengungkan karena kita masih diberikan kesempatan, peluang untuk menambah ketaatan, menambah amal ibadah soleh. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya semaksimal mungkin. Dan tentu sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jum'ah rahimakumullah. 3 orang yang tidak akan masuk surga tersebut terekam dalam sebuah hadis dari Abu Musa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapakah itu? Mudbinul khamri, orang yang menjadi peminum khamar. Wa musaddiqus sahri, dan orang yang mempercayai sihir. Wa qadi'ur rahimi, dan pemutus silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman keras atau minuman beralkohol atau narkoba adalah merupakan zat atau minuman haram yang memabukkan. Karena apa? Di dalam miras itu terdapat sedikit manfaat dan kemadaratan atau keburukannya. Dan keburukannya ini lebih banyak. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun. Pada keduanya itu terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru, tetapi dosa keduanya lebih besar min naf'ahima, daripada manfaatnya. Al-Baqarah 219. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat minuman keras juga termasuk narkoba pada umumnya adalah
adanya zat yang dapat menekan rasa sakit dan menekan perasaan tidak nyaman. Artinya bila seseorang mengkonsumsi miras atau narkoba, maka segala kesakitan, kesedihan, ketakutan akan ditekan, sehingga muncul perasaan senang dan agak sedikit berani. Tetapi bila efek atau pengaruh zat tersebut sudah habis, maka perasaan tidak nyaman itu akan muncul kembali. Sedangkan kemudaratannya itu dibagi menjadi dua kategori keburukan. Yang pertama, merugikan untuk dirinya sendiri. Semua jenis miras dan narkoba ini mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan kecanduan, tertekan, bahkan ketergantungan. Dan kecanduan ini adalah keadaan di mana seseorang yang telah mengkonsumsi miras, maka dalam sel-sel tubuhnya ada dorongan yang harus dipenuhi, yaitu untuk selalu mengkonsumsinya. Dan tiap-tiap mengkonsumsi ini tentu kadarnya cenderung ingin semakin bertambah, menimbulkan ketergantungan atau sakau. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang telah kecanduan, maka tidak akan mencapai kepuasan. Kalau belum sampai linglung, sampai teler, sampai mabuk berat, dan dalam keadaan mabuk orang tersebut tidak lagi terkontrol sistem koordinasinya. Ucapannya semakin ngawur, pandangannya semakin kabur, hilang kendali otak, dan pada taraf yang sudah akut ini dapat menyebabkan denyut jantung frekuensinya semakin kencang, pernapasannya menjadi semakin lambat. Keadaan ini dapat menjadi fatal dan berakibat pada kematian. Kita mungkin sudah mendengar bahwa hampir tiap hari kematian akibat miras, minol, dan narkoba ini hingga mencapai 20 orang setiap hari. Ini dari data yang sudah ada. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah kecanduan miras, minol, dan narkoba ini, maka akan terjadi kemunduran intelektualnya. Otaknya menjadi tumpul. Namun sebaliknya, emosinya sudah meluap-luap, meledak-ledak, tanpa terkontrol, tanpa kendali. Bayangannya menjadi kosong, ingatannya kacau, dan terkesan gila, bahkan bisa mengakibatkan binasa. Ini keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua adalah kerugian yang bisa diderita oleh orang lain. Di dalam keluarga, pecandu miras atau nafza ini cenderung akan membuat keributan, bawaannya marah melulu, dan juga menjadi penyebab berbagai perkelahian, baik di tempat-tempat hiburan atau di tempat-tempat yang lainnya. Tindak kriminal semakin banyak, juga diantaranya karena mereka ada yang menenggak miras atau minol, mengkonsumsi narkoba, sehingga kebutuhan nafsa menjadi banyak, pencurian pun semakin banyak, pemerkosaan menjadi meningkat, sampai pembunuhan. Ini keburukan yang kedua. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda, al-khamru ummul fawahish. Minuman keras itu merupakan induk dari kemaksiatan, wa akbarul kabairi, dan sebesar-besar dosa besar. Wa man syaribal khamra tarokas sholah. Dan barang siapa minum minuman keras itu akan meninggalkan sholat. Wa waqa'a ala ummihi, dan mendatangi, menggauli ibunya. Wa khalatihi, atau bibinya, saudara perempuan ibunya. Wa ammatihi, dan bibinya, saudara perempuan ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Minuman keras atau nabza. Nabza ini adalah narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Itu harus betul-betul kita hindari. Anak-anak muda kita harus betul-betul dijauhkan dari miras minal nabza ini. Syubadul yaum rijalul qadi. Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan tentu sudah sering kita dengar bahwa yang berdosa itu bukan hanya si peminum, akan tetapi siapapun yang terlibat dalam hal ini. Baik yang memerasnya, pembuatnya maksudnya, pembantu pemerasnya, karyawan-karyawannya, peminumnya, pembawanya, dan juga yang dibawakan, pemberiannya, penjualnya, yang menikmati harga jualnya, pembelinya, dan yang dibelikan. Hadis riwayat Anas. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk membantu lingkungan, membantu putra-putri kita agar terhindar dari miras minal dan nafsa ini. Karena ini akan merusak mental, akan merusak pribadi, kelakuan dari orang-orang yang kita cintai. Dan yang paling parah adalah terjadi kematian karena overdosis, karena mengkonsumsi melebihi dari yang biasanya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jagalah sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au id'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah. Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika hum ashabul maimanah. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.